Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, marilah kita banyak membaca salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh cahaya iman. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran surat Al-Imran ayat 102. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam pengasuhan anak, ayah diibaratkan sebagai fondasi sebuah rumah. Kehadirannya mungkin tidak selalu terlihat seperti dinding atau atap, namun tanpa fondasi yang kokoh, bangunan tidak akan berdiri dengan kuat. Penelitian berjudul Pattern of Father Involvement and Child Development among Families with Low Income menunjukkan bahwa peran ayah dalam pengasuhan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan sosial, perilaku, serta kemampuan kognitif anak. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa terdapat beberapa tipe ayah dan keluarga yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap perkembangan anak-anaknya. Pertama, ada tipe ayah yang hangat dan terlibat. Ayah seperti ini senantiasa mengajak anak berbicara, bermain, serta bertukar pikiran. Dia hadir tak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Anak-anak yang tumbuh bersama ayah yang hangat dan aktif berinteraksi biasanya memiliki rasa percaya diri yang kuat, serta mudah bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Kedua, terdapat tipe ayah yang keras atau kasar. Meskipun keberadaannya nyata dalam kehidupan anak, namun pendekatannya seringkali menggunakan kekerasan, tuntutan yang berlebihan, atau bahkan tekanan untuk mencapai kesempurnaan. Sikap seperti ini dapat menimbulkan dampak negatif berupa masalah perilaku dan gangguan emosional pada diri anak. Ketiga, adalah tipe ayah yang jarang berinteraksi. Dia mungkin hadir di rumah, namun tidak benar-benar mendekat atau menunjukkan kasih sayang. Dalam kondisi seperti ini, anak akan merasa jauh secara batin, sebab yang paling dibutuhkan dan dibutuhkan bukan hanya nafkah materi, melainkan kehangatan, perhatian, dan kedekatan emosional dari sosok ayahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, jika ayah tidak hadir, baik secara fisik maupun emosional, akan muncul kondisi yang disebut fatsun, yaitu keadaan tumbuh tanpa ayah dan benar-benar membersamai. Penyebabnya
bisa karena kematian, perceraian, pekerjaan, atau sikap ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan. Dalam keadaan ini, anak kehilangan salah satu pilar penting untuk membentuk karakter dan rasa aman. Fenomena patologi cukup tinggi di Indonesia. Menurut data UNICEF 2021, sekitar 20% atau sekitar 2,9 juta anak usia dini hidup tanpa kehadiran ayah. Dari lebih 30 juta anak usia dini, sekitar 826 ribu tidak tinggal bersama kedua orang tuanya, dan lebih dari 2 jutanya tinggal bersama ibu. Hanya tinggal bersama ibu, artinya jutaan anak di Indonesia tumbuh tanpa dukungan dan kasih sayang seorang ayah, baik secara langsung maupun emosional. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, teladan tentang pentingnya peran ayah sebenarnya sudah lama dicontohkan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail misalnya menjadi gambaran indah tentang hubungan ayah dan anak yang dibangun dengan kepercayaan dan komunikasi. Saat Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih Ismail dalam surat As-Saffat ayat 102, ia tidak langsung memaksakan kehendak sebagaimana kepala keluarga. Dia justru memilih untuk berdialog dengan lembut. Dia berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa kataku. Jawaban Ismail mencerminkan kedewasaan dan keimanannya sekaligus rasa percaya kepada sang ayah. Ia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku. Aku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, lebih lanjut pada surat Luqman ayat 13 diceritakan bagaimana Luqman membentuk karakter anaknya. Misalnya Luqman mengajarkan anaknya agar senantiasa bertakwa kepada Allah, menghormati orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan tetap sabar menghadapi cobaan hidup. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mu'ti jilid 3 halaman 89 menekankan pentingnya para ayah dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, anak adalah amanah dengan hati yang suci, ibarat permata. Jika dibiasakan dengan kebaikan, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, membawa kebahagiaan dunia akhirat, sekaligus menjadi pahala bagi orang tua. Namun, jika dibiarkan dalam keburukan, anak bisa celaka dan dosanya menjadi tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyadari amanah menjadi ayah dan berusaha hadir secara fisik dan emosional bagi anak kita, membimbing mereka dengan kasih sayang, adab, dan keteladanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi ayah yang amanah dan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha 'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal